warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan hari ini kita mulai lagi mata kuliah manajemen strategi. Tentunya masih ada kaitannya sama materi-materi yang sebelumnya. Itu selalu berkaitan dari materi satu dengan materi yang lainnya. Nah, untuk hari ini saya akan memberi materi tentang analisis perubahan struktur organisasi. Ya, kepemimpinannya nanti saja. Nah, ini adalah materi dari apa tuh? Analisis perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan. Tapi kepemimpinannya belum ini ya untuk next pertemuan selanjutnya. Sekarang kita hanya untuk ini saya absen dulu. Analisis perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan. Dari minggu lalu kita sudah membahas tentang implementasi dari manajemen strategik, implementasinya. Tentunya dalam pelaksanaan implementasi atau pelaksanaannya tentunya ada perubahan-perubahan yang kemarin kita bahas. Di antaranya kemarin itu apa? Misalkan failure, terus apa lagi? Ada yang baik, apa namanya? Lupa saya. Jadi artinya antara perumusan dengan implementasi sama baiknya. Ada juga perumusannya baik, tapi implementasinya buruk. Ada juga perumusannya jelek, tapi implementasinya jelek. Ada juga yang keduanya jelek, ya. Perumusannya jelek, tidak baik, buruk, terus implementasinya juga buruk. Nah, ini di dalam pelaksanaannya tentunya ada hal-hal yang perlu dirubah. Apabila dia buruk, apa yang harus dirubah. Nah, salah satunya yang di sini yang akan dibahas adalah perubahan struktur organisasi. Jadi, dalam perjalanannya suatu organisasi atau perusahaan itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan, baik dalam perubahan struktur organisasi ataupun kepemimpinan. Ya, begitu juga di dalam organisasi mahasiswa kalau perlu ada perubahan struktur organisasi, ya harus dirubah. Misalkan kalau sekarang kan bertambah lagi dengan misalkan lebih kepada media sosial. Adakah struktur organisasi dalam di organisasi mahasiswa untuk media sosialnya? Jangan kita mengikuti apa yang sudah ada dulu, tidak dirubah, tapi disesuaikan sama keperluan saat ini. Ya. Nah, kalau kemarin ada nggak struktur organisasi dalam kemahasiswaan tentang media sosial? Kalau tidak ada, karena ini kebutuhan, tentunya harus diadakan gitu, harus dimasukkan, disesuaikan sama kebutuhan gitu, ya. Jadi semua disesuaikan sama kondisi yang sekarang. Jadi jangan monoton gitu, setelah dari tahun lalu begini, kita harus begini, enggak juga. Tapi ya saya garis bawahi, disesuaikan dengan kepentingan saat ini. Jangan berlaku monoton ya, sesuaikan dengan kepentingan saat ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada jargon. Jargonnya ini apa nih? Kita membicarakan perubahan, ada jargon yang selalu didengungkan, yaitu di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal ataupun eksternal. Jadi tolong diingat nih, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanyalah
perubahan itu sendiri. Jadi kalau sudah jadian jangan terlalu berharap, karena yang pasti itu ada perubahan. Tiba-tiba di tengah jalan putus gitu ya. Ayu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Ini ada beberapa jenis-jenis perubahan. Perubahan strategi dapat diklasifikasikan dalam 5 level. Ya, yang perubahan adapun 5 level tersebut adalah sebagai berikut. Ada yang namanya continuation. Pola ini terjadi karena perusahaan mengulang strategi yang sama dengan strategi yang digunakan pada periode sebelumnya. Ini namanya continuation. Jadi kalau memang struktur organisasinya sudah betul seperti itu, tidak perlu dikondisikan lagi dengan yang baru, maka strategi selanjutnya silahkan gunakan struktur organisasi yang lama, gitu ya, karena memang tidak diperlukan. Karena strategi ini pernah dilakukan sebelumnya, maka tidak banyak membutuhkan kemampuan dan aktivitas. Bahkan melalui pengalaman sebelumnya akan membuat perusahaan beroperasi lebih efisien. Jadi setelah dievaluasi, oh ternyata pola ini cocok untuk strategi selanjutnya. Karena cocok, kita tidak perlu lagi merubah ataupun membuat yang baru, begitu ya. Karena ini dari pengalaman sebelumnya dengan pola ini itu sangat terbukti jitu. Nah, itu namanya continuation. Jadi tidak perlu ada lagi perubahan, begitu ya. Begitupun dalam organisasi, saya kembali lagi kepada organisasian mahasiswa. Kalau memang organisasi di dalam Ormawa yang sekarang sudah sesuai, silahkan. Strateginya apa yang sebelum-sebelumnya bisa digunakan, silahkan gunakan. Kalau memang itu terbukti jitu dan memang efisien. Lalu yang kedua itu rotten change, perubahan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan daya tarik pasarnya, market appeal, ya, agar konsumen lebih terpikat. Nah, dalam strategi ini biasanya perusahaan melakukan perubahan daya tarik dari iklan, kemasan, harga, metode distribusi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini perubahan yang dilakukan bukanlah perubahan yang signifikan, sebab perusahaan masih menekuni industri yang sama dan format organisasinya pun yang berubah. Dalam huruf B ini, rotten change ini, perubahan hanya dilakukan pada pemasaran. Karena yang pemasaran yang lalu itu tidak begitu efektif dan efisien, maka yang dirubah ini dalam poin B ini, jadi organisasinya hanya dirubah dalam pola pemasaran. Contohnya, kalau dalam pemasaran yang lalu itu tidak terbukti efisien, maka dibuat pemasaran yang bagus. Sekarang kan sudah ada perubahan-perubahan yang drastis lah di dalam sebuah perusahaan. Contohnya, warung-warung kecil dulu hanya menjual secara konvensional. Orang datang lalu dilayani. Orang beli dilayani. Tapi sekarang karena zamannya sudah multimedia, sudah banyak medsos, maka saya harus merubah ini perusahaan pola bekerjanya, terutama dalam sisi pemasaran. Dengan apa? Dengan cara memasarkannya dengan GoFood, gitu ya, atau dengan GrabFood, ShopeeFood. Nah, ini tentunya akan lebih maju dan efisien. Itu ya, kalau yang ini. Kalau yang huruf B ini, perubahannya itu hanya dilakukan dalam pemasaran, jadi baru dia melakukannya. Contohnya lain adalah seperti misalkan bentuk iklannya. Nah, bentuk iklannya apa? Ini yang saya selalu ingat itu yang sesuai update. Kalau iklan-iklan di TV itu contohnya dari ini iklan rokok tuh ada juga di TV ya. Itu up to date tuh iklan-iklannya. Terus apalagi misalkan si Tukul Alwana, dia iklannya dulu memang Shopee itu tidak ada COD misalnya.
Lalu si Tukul buat iklan yang baru karena kepentingan pasar, dirubahlah polanya. Shopee COD, Shopee COD kan begitu ya. Ya ada begitu. Jadi ada ininya. Dulu memang belum ada COD, sekarang lebih COD. Lalu ada lagi dalam poin B ini perubahan itu dilakukan dalam pemasaran dalam bentuk kemasan. Kemasannya apa? Kamu pernah lihat nggak kemasan-kemasan minuman gitu yang tiap waktu itu berubah? Dan juga perubahan ini coba kamu perhatikan lah. Ada suatu kenyamanan kalau pegang botol Aqua, anggap aja saya sebut merek ya. Itu kontur bentuknya pasti disesuaikan dengan daya genggam tangan kita. Coba deh pegang deh. Nah, ada yang enak dipegang gitu, ada yang tidak gitu, ada yang kurang pas. Tentunya itu sudah melalui apa tuh? Melalui proses psikologi. Coba ayo berdiriin ya botolnya deh. Nah, itu yang dipegang merek apa? Christine ya? Ini Good Mood, Pak. Good Mood. Dalam cengkeraman aja enak nggak kemasan itu? Enak, Pak. Di bawahnya ada lekukannya dia. Nah, ada lagi yang lekukannya kan ada bulat juga di itu, di mana tuh? Di tengahnya. Kalau saya lebih cenderung kalau pegang kemasan botol itu yang pristine ya. Lebih kecil, lebih cek gitu. Nah, itu sudah melalui proses pembuatan itu sudah melalui proses melalui psikologisnya konsumen. Pasti itu melalui studi dulu, studi kelayakan. Enaknya gimana ya kemasannya, seperti itu. Sekarang contoh lain lagi kemasan supaya yang menarik dalam perubahannya. Dulu botol susu, tahu nggak susu? Itu kemasannya kalau kita mau minum susu di kalengnya itu kan selalu pakai pisau ya, diketuk-ketuk gini ya, tuk 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 tuk. Wah susah gitu ya. Ya. Sekarang ya ngebolonginnya mesti susah gitu, mesti ada usaha alat-alat tumpul gitu ya. Buak. Nah, kalau di routine check ini, ini nggak sesuai nih sama kondisi yang sekarang lagi, sehingga tidak ada praktisnya untuk membuka botol kaleng susu. Maka dibuatnya yang modelnya gini ya, ditarik ya sekarang ya. Ya. Nah itu kan lebih mudah, tidak perlu cari-cari dulu mungkin ada yang ngalamin buka botol kaleng susu itu harus cari pisau, cari alat tajam. Kalau sekarang kan tidak perlu lagi mencari itu, tinggal tarik, sudah bisa. Lalu perusahaan berpikir lagi dari situ. Ini kalau orang mau minum susu, anggap aja susu Bendera dalam kaleng itu kan harus dibawa-bawa kalengnya, nggak efektif banget gitu loh. Lalu dibuatlah kemasan yang tersendiri dalam bentuk saset. Oh ini supaya bisa dibawa-bawa nih. Karena kan kadang-kadang repot juga ya kalau kita nuangin susu, terus di bawahnya dikasihin minyak gitu ya supaya nggak semut itu naik, kasihin air, kan repot ya kayak gitu ya. Maka di situ perusahaan membuat suatu pola yang baru karena ini tidak sesuai lagi dengan yang sekarang, maka dibuatlah bentuk kemasan. Ya sasetan, jadi rapi gitu lah. Selesai buang. Nah, itu salah satu contoh dari routine change yang B ini ya. Terus ada lagi harga. Ini harga juga karena perlu juga diketahui harga juga menentukan dalam sebuah produk pemasaran. Contohnya begini deh, kamu perhatikan ya, kalau botol Aqua sekarang sepertinya lebih tipis, lebih mudah dicengkram ya, kerak gitu. Iya Pak, lebih mudah dihancurin. Lebih mudah dihancurkan, apalagi yang merek Ades apa yang lain lebih tipis. Sebenarnya kalau yang tebal-tebal mereka kan harus harus buat yang tebal dengan harga yang sama, gimana ya? Harganya supaya tidak berubah, harga kemasan, tapi tetap dalam botol yang sama, maka dikurangilah ke ini krek supaya gampang dirusakkan. Contoh lain kenapa juga harus mudah dirusakkan? Ini juga strategi perusahaan supaya tidak ada pemalsuan dari
botol supaya nanti selesai minum hancurkan drep, jadi tidak ada kemasan botol itu terpakai ulang untuk meminimalisir dari tindakan palsu-palsu botol ya. Ada yang sekarang lagi ini, kalau ini botolnya sih aqua, dalamnya es teh. Wah, ini sudah pemalsuan. Gitu ya. Lalu misalkan metode distribusi juga perlu disiasati lagi seperti apa. Jadi kalau perusahaan itu mendistribusikan lewat apa, kemana, tentunya ini akan menjadi satu perubahan dalam pemasaran. Seperti apa enaknya? Apakah harus setiap produk itu disalurkan melalui distribusinya melalui mobil? Tentunya ada plus minus. Kalau mobil khawatirnya kecelakaan di jalan sehingga produknya terganggu. Pernah juga kan kalian pernah dengar ada dua tingkat motor, terusnya akhirnya terbakar semua motor-motor baru itu yang ada di tol Jawa itu kan seperti itu. Atau lagi yang lebih riskan itu apa ya, kalau dalam paket titipan itu kan, paket titipan harus orang sampai ke orangnya. Bagaimana kalau terjadi di jalan itu kebakaran? Waduh, ini sangat ini ya. Pertaruhannya adalah kepercayaan. Baik, selanjutnya. Immediate change. Perubahan ini dilakukan karena perusahaan menawarkan produk baru pada pasar yang baru. Jadi produknya baru, pasarnya juga baru. Ya, jadi ada perusahaan gitu ya. Jadi buat baru, pasarnya juga baru. Dalam hal ini kendati perusahaan masih beroperasi dalam industri yang sama, namun akibat perubahan produk baru tersebut, maka format organisasi pun mengalami perubahan. Jadi karena produknya baru, tentunya perusahaan harus merombak organisasinya sesuai dengan produk yang baru juga. Jadi kayak semacam ada tambahan juga nih ya. Ada tambahan. Sebenarnya perusahaannya itu, tapi dia membuat produk yang baru. Kalau dalam hal ini apa ya, misalkan contoh yang baru itu produknya baru, motor sekarang kan sudah mulai ke arah pembuatan motor listrik. Ini kan produknya baru. Tentunya yang ditawarkan juga baru juga pasarnya. Nah, ini juga akhirnya membentuk organisasi yang baru dalam hal pembuatan produk baru seperti motor listrik sekarang. Nah, lalu yang keempat, radical change. Dalam hal ini perusahaan melakukan suatu strategi cukup mendasar. Sehingga perlu memandang dilakukannya reorganisasi secara besar-besaran. Wah, kalau ini harus, jadi perubahan organisasinya besar-besaran dirombak. Jadi semuanya sudah mulai baru. Dari pemasaran juga baru, dari produknya baru, terus tentunya organisasinya juga baru. Nah, dalam radical change ini, perubahannya biasanya dilakukan ketika perusahaan melakukan merger atau akuisisi, namun dalam industri yang sama. Ya, proses akuisisi merger dapat menjadi kompleks jika perusahaan bermaksud mengintegrasikan kedua perusahaan secara utuh. Sekarang yang merger itu Tokopedia dengan Gojek. Jadi barulah namanya Goto. Itu bacanya apa ya? Gutu apa Goto? Enaknya apa Tanti bacanya? Goto. Goto. Nah, di dalam ini kan perubahannya berdasar ya. Jadi perubahannya lebih kepada akuisisi atau merger. Nah, mergernya juga terjadi pada contoh bank.
dulu kan hanya satu-satu ya, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, sekarang jadi satu. Jadi perubahannya total secara besar-besaran sehingga terbentuklah BSI, Bank Syariah Indonesia. Begitu ya. Nah, ini namanya radical change. Produknya sama, perbankan juga, tapi struktur organisasinya pun berubah secara besar-besaran. Apalagi ya yang ini yang berubah akhir bersatu. Yang gabung akhirnya menjadi satu, terus di sini perlu dilakukan perubahan organisasi secara besar-besaran. Ya, karena akuisisi dan merger. Kalau akuisisi diambil semua, kalau merger itu disatukan. Begitu. Apalagi yang merger, Grab juga merger kok sama apa ya? Sama Shopee ya, Grab ya? Betul kan? Tahu nggak? Oke. Ini kalau yang radical change ini lebih cenderung perusahaan itu melakukan akuisisi atau merger. Nah, yang terakhir, organization redirection. Dalam hal ini perusahaan melakukan perubahan orientasi sedemikian rupa sehingga merubah industri yang dimasuki. Wah, ini jadi merubah industri yang dimasuki. Artinya ada perubahan yang beda gitu, industri yang dia kelola dari yang A ke B, ini beda. Lalu merubah misi. Nah, ini hampir semua dirubah kalau ini ya. Lalu keahlian dan sebagainya itu semua berubah total. Ya, organisasi indirection ini juga dapat terjadi ketika suatu perusahaan melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan yang berasal dari industri yang sama sekali beda. Jenis perubahan ini merupakan perubahan yang paling kompleks. Nah, ini kalau ini total semua, organisasi reduction ini total semua. Produknya lain, sehingga harus berubah, organisasinya harus berubah, misinya harus berubah, dan lain sebagainya di dalamnya. Orang-orangnya juga harus berubah, dan lain sebagainya, sesuai sama kondisi perusahaan. Jadi ini tahapannya ya. Kalau kita lanjutkan seperti ini nih. Ya. Tolong perhatikan ini. Nah, ini kalau continuation itu berarti industrinya sama, organisasinya sama, produknya sama, lalu pasarnya sama. Jadi tidak ada yang berubah. Ya. Kalau yang kedua, routine change itu industrinya sama, organisasinya sama, produknya sama, pasarnya berubah. Seperti yang saya ini contohkan tadi. Apa ya saya mencontohkannya? Tadi saya mencontohkan apa, Ayu? Ingat ya? Nah, kalau industrinya sama, produknya sama, organisasinya ya sama juga, produknya juga sama, tapi pasarnya baru. Kemarin itu pasarnya baru itu masih konteksnya itu ya, tadi saya bilang tadi, bisa iklannya, bisa kemasannya, bisa harganya, bisa metode distribusinya. Kalau tadi kita bicara tentang merek minuman dalam kemasan, pasarnya beda, iklannya beda, kemasannya lain. Nah, kalau limited change ini industrinya sama, organisasinya sama, produk yang baru, pasar yang baru. Karena produknya baru, tentunya pasarnya juga orang yang baru, sasarannya juga baru karena dia punya produk baru. Ya. Nah, kalau radical change ini industrinya sama, organisasinya yang baru. Produknya baru, pasarnya juga baru. Kalau organization redirection ini semua total adalah baru semua. Jadi organisasi perubahannya dalam perubahan industri organisasi produk pasar ini kita bisa lihat urutannya seperti ini ya. Nah, kalau saya kondisikan dengan
organisasi mahasiswa yang depan mata lah, kita contohnya yang depan mata. Apakah ada yang perlu dirubah dengan kondisi yang sekarang, struktur organisasinya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda juga setiap waktunya berubah. Nah, di struktur organisasinya, di organisasi kemahasiswaan ada nggak struktur organisasi yang harus berubah menurut Ayu? Saiful? Dari yang dilihat apa? Ada, Pak. Apa, Saiful? Yang dilihat SDM-nya, Pak. Struktur organisasi yang dilihat SDM-nya. Iya. Sama kualitas. Kalau di organisasi mahasiswa sudah ada ini belum? Media sosial belum? Ngurusin media sosial. Sinyal saya jelek, Pak. Kalau di kasih ada, Pak. Ada. Iya. Di Hima ada. Kalau di Hima belum. Oh iya. Nah, maksud saya ini kalau yang dalam kegiatan organisasi yang kita perlukan, ini dalam manajemen strategi bisa diterapkan juga itu apa yang harus kita rubah. Ya. Jadi kalau kamu dalam melakukan kegiatan industri gitu ya dalam organisasi, tolong dilihat. Jadi artinya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya, yang harus dirubah. Jangan sampai kita sudah nyaman dengan yang itu, tapi dengan nyaman yang itu kita tidak mendapatkan suatu keuntungan atau kemajuan di dalam organisasi, itu ya sangat merugikan. Jadi kalau misalkan itu harus dirubah, rubah. Kalau misalkan harus dipertahankan, pertahankan. Jadi sesuatu itu tidak harus begitu-begitu aja. Tolong dicamkan yang saya bilang nih ya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Balik lagi ke situ. Nah, tentunya perubahan itu adalah merupakan suatu tindakan yang harus kita pikirkan baik untung dan ruginya seperti apa. Begitu ya. Oke, sekarang saya ingin menampilkan selanjutnya struktur organisasi berkaitan dan strategi struktur organisasi sederhana. Jadi ini apa ya? Ini adalah contoh-contoh perubahan struktur organisasi dalam manajemen strategi. Nah, ini ada yang namanya struktur organisasi sederhana. Ini hanya memiliki 2 tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Nah, ini ada kan organisasinya. Warung kecil pun sebenarnya sudah ada organisasi. Cuman organisasinya seperti ini, ya kan? Pemilik dan karyawan. Yang punya warung itu bosnya, pemilik, karyawannya yang melayani ini langsung. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah punya organisasi. Nah, di sini saya akan jelaskan apa kelebihan dan kekurangan struktur organisasi sederhana. Ini kalau di warung begini ya. Nah, pemilik sama karyawan. Udah begini aja organisasinya. Nah, adapun kelebihan struktur organisasi sederhana, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Karena apa? Karena langsung pemiliknya berhadapan sama karyawan. Dan tidak banyak birokrasi yang harus dilewati. Kalau perintah A, ya langsung A. Perintah B, langsung B. Tolong angkatin ini kardus, tolong kamu angkatin ini cepat. Ya. Tolong ini langsung kirim. Nah, ini sederhana, tidak melalui urutan-urutan birokrasi yang terlalu panjang. Pemilik dan karyawan. Nah, itu warung kecil juga sudah jadi suatu organisasi. Ya, namanya organisasi sederhana. Lalu sistemnya imbalan, pengawasan dan lain-lain tidak rumit karena imbalannya ataupun gajian gitu ya. Kalau karyawannya mau gajian langsung aja kasih, selesai, tidak rumit. Pengawasannya langsung dan lain-lain, tidak sistemnya.
nggak harus mengawasi siapa dan siapa, langsung pemiliknya. Ini juga tidak rumit. Lalu biayanya pun tidak mahal karena orang-orangnya cuma segini aja. Kamu adalah bos, punya karyawan begitu, ya. Sedangkan kelemahannya dari struktur organisasi sederhana ini adalah cenderung berfokus pada pemilik perusahaan. Jadi apa kata dia? Dia adalah sabda gitu loh. Dia adalah pemegang perintah. Udah, jadi bosnya yaitu satu itu. Kesempatan untuk peningkatan karir relatif kecil lah, hampir tidak ada lah untuk karir. Kalau pemilik perusahaannya kan karena dia memiliki pribadi ya. Kalau dalam suatu perusahaan kecil yang itu langsung aja pemiliknya sudah berubah, pindah ke anaknya sudah ada berubah. Nah, saya ingin coba membagi ini ya apa tuh wawasan. Biasanya kalau perusahaan keluarga itu katanya ada sebagian pas di generasi ketiga itu biasanya hancur. Artinya terpotong-potong. Artinya juga ada kejadian yang akhirnya perusahaan itu runtuh. Salah satu contohnya misalkan sekarang yang sudah bangkrut itu adalah perusahaan Nyonya Menir. Tahu Nyonya Menir? Perusahaan apa? Ayo tahu Nyonya Menir perusahaan apa? Jamu bukan Pak? Iya, jamu, betul. Nah, ini dia bangkrut di generasi ketiga. Contohnya begini, saya maksudnya gini ya. Ada mitos yang begitu menyatakannya. Tapi justru ada juga pas di generasi ketiga semakin maju. Karena dulu begini ya, pada saat bapaknya atau keluarganya, yang pertama membangun sebuah perusahaan, wah dibangun sama bapaknya, sama bapak ibunya gitu, dibangun sudah besar perusahaan itu, kan turun ke generasi kedua ke anaknya, bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Nah ini generasi kedua ya masih lumayan lah. Nah sehingga generasi kedua membangun sisa-sisa warisan dari bapaknya atau ibunya. Yang generasi kedua anaknya juga sudah mati, misalkan meninggal, diteruskan sama generasi. Nah, di generasi ketiga ini karena udah banyak anak cucu, ada apa dan segala macam, orangnya itu biasanya juga ini sangat riskan untuk sebuah kehancuran dalam sebuah perusahaan. Seperti itulah saya kira. Ada juga kasus-kasus itulah. Lalu kesempatan untuk peningkatan karir relatif kecil, betul. Dibutuhkan kemampuan yang lebih untuk pemilik perusahaan. Jadi kemampuan yang besarnya hanya dimiliki oleh pemilik perusahaan. Kalau yang lain kan cuma kerja-kerja saja. Tidak sesuai untuk organisasi besar. Kalau ini dengan kondisi organisasi seperti ini, tentunya hanya bagian kecil aja sih, kecil, tidak besar. Ya contohnya seperti warung lah, warung, toko material, toko apa lagi. Ya pokoknya yang pemilik yang mempunyai karyawan itu namanya struktur organisasi sederhana. Lalu struktur organisasi fungsional. Nah ini coba dilihat ya, kalau fungsional seperti ini. Ada presiden direktur, manajer operasi, manajer keuangan, manajer pemasaran. Ini namanya organisasi fungsional. Nah, dalam organisasi fungsional, setiap manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peran pemilik perusahaan. Jadi tugasnya memang dibagi, tidak dikerjakan oleh presiden direktur sendiri. Manajer, nih kamu bagian manajer operasi, kamu ngurusin keuangan, kamu ngurusin pemasaran. Sehingga para manajer ini fokus pada pekerjaan dalam satu bidang saja. Presiden direktur hanya membuat
membuat kebijakan dan menerima laporan daripada manajer-manajer itu sendiri, gitu ya. Cuman memang ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya apa? Efisiensi melalui spesialisasi. Jadi yang benar-benar spesial itu ada di para bidangnya masing-masing. Manajer operasi karena dia memang spesialis operasi. Manajer keuangan karena memang dia ahli dalam bidang keuangan. Manajer pemasaran karena memang dia lebih ahli dalam pemasaran. Nah, kombinasi dan jaringan keputusan relatif sederhana, ya, sehingga memang komunikasi antara manajer ini terputus tapi sederhana sekali karena belum terlalu banyak, ya. Lalu mempertahankan tingkat pengendalian strategi pada level manajemen puncak. Kendalikannya oleh para manajer ini. Lalu dapat mendelegasikan keputusan operasional sehari-hari. Kalau kata presiden direktur A, B, C, kamu tugasnya manajer operasi ini, manajer keuangan ini, manajer pemasaran ini. Sehingga presiden direktur ini hanya menerima laporan saja. Mana hasil kerja kamu, manajer operasi? Mana hasil kerja kamu, manajer keuangan? Mana ya, manajer pemasaran? Baik, selanjutnya mempermudah pengukuran output dan hasil dari setiap fungsi. Nah, pengukurannya mana ini yang lebih kinerjanya lebih baik? Apakah operasi kah, apa keuangan kah, apa pemasaran? Ini mudah mengukurnya. Nah, itu. Jadi kalau ada salah satu dari divisi ini yang pincang gitu ya, tidak berhasil, kinerjanya buruk, tentunya ini akan mudah dideteksi. Outputnya apa sih ini kerjanya? Sesuai nggak sama target? Sesuaikan sama misi dan visinya untuk ke arah sana gitu ya. Nah, sedangkan kekurangannya dari struktur organisasi fungsional adalah menyebabkan spesialisasi yang sempit. Ya, kalau operasi, operasi, keuangan sempit sekali. Pemasaran. Dapat mendorong timbulnya persaingan dan konflik antar fungsi. Wah, ini gara-gara ini nih bagian operasi. Oh, ini gara-gara bagian keuangan nih. Semua karyawan kelaparan karena karyawannya telat dibayar gajinya. Kata manajer keuangan, ini gara-gara manajer pemasaran nih. Masarinnya nggak betul, nggak laku-laku barangan. Gitu ya. Terus kalau ada komplain, wah ini produknya gagal, ini kerjaan manajer operasi nih, gimana produknya? Sehingga botol kemasannya dibuat lonjong atau apalah segala macam. Kesalahan itu saling tuding, itu ada juga. Nah, ini kelemahannya ya, persaingan dan konflik antara fungsi. Lalu yang ketiga, mengakibatkan sulitnya koordinasi di antara bidang-bidang fungsional. Ya, karena ada hierarkinya yang seperti ini, sehingga bidang-bidang fungsional pun sulit koordinasi. Nah, ini biasanya koordinasinya harus di level atas tingkat manajer. Nah, yang keempat, dapat menyebabkan tingginya biaya koordinasi antar fungsi. Ya, memang gitu ya. Karena beda bagian, tentunya harus koordinasinya perlu biaya gitu ya. Oh, perlu ini koordinasi dan segala macam. Memang sih harus apa? Harus ada koordinasi yang baik gitu ya, untuk menekan biaya antar fungsi ini. Lalu yang kelima, identifikasi karyawan dengan kelompok spesialis dapat membuat perubahan menjadi sulit. Nah, ini kalau tidak ada sinkronisasi antara karyawan yang level bawah yang disampaikan oleh para manajer, sehingga akan menjadi kesulitan. Contohnya nih, manajer pemasaran inginnya kemasan itu harusnya begini ya, lonjong gitu ya, supaya enak dipegang. Tapi manajer operasi buatnya nggak seperti itu gitu. Dibuat lurus saja sehingga tidak sesuai dengan keinginan manajer pemasaran. Ini juga menjadi apa ya, kesulitan di masing-masing divisi. Lalu membatasi pengembangan keterampilan manajer yang lebih luas. Artinya apa di sini? Sehingga kalau orang udah manajer operasi aja tahunnya. Dia tidak tahu tentang keuangan, dia tidak tahu pemasaran. Begitupun sebaliknya, yang keuangan
tidak tahu tentang operasi, dan tidak tahu pemasaran, dan begitu selanjutnya. Ya, jadi pembatasan pengembangan keterampilan manajer ini dibatasi lah. Yang operasi, yang keuangan ngertinya keuangan, pemasaran ngertinya pemasaran. Oke, itu kelemahannya, kekurangannya. Lalu yang ketiga, ada divisi struktur organisasi divisional. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Direktur, manajer X, Y, Z. Ini lebih turun lagi ke bawah. Manajer teknik dan produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Ini struktur organisasinya, jadi bukan manajer teknik di bawah manajer pemasaran seperti ini ya. Ini harusnya ke samping. Nah, ini contohnya. Tentunya punya juga kelebihan lalu kelemahan. Ya. Kelebihannya apa? Koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat. Mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan, spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan. Ini. Kesempatan karir lebih terbuka karena memang banyak sekali ini ya. Perusahaan besar menimbulkan kompetisi di dalam organisasi. Kalau dilihat dari sini kan sama nih. Manajer Y punya manajer teknik, manajer ini, manajer sama ini. Oh, yang ini belum dirubah. Ini harus yang bawah manajer teknik, manajer keuangan, salah ini. Berubah dulu. Keuangan dan umum. Salah. Nah, sedangkan kekurangan dari struktur organisasi divisional adalah mengakibatkan turunnya komunikasi antara spesialisasi fungsional. Komunikasinya memang tidak terlalu baik ya. Sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi. Pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Saya ingin bertanya kepada para mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari yang sudah bekerja. Apa yang saudara alami dalam organisasi yang saudara alami dalam hal contohnya adalah persaingan. Di tempat Ayu ada nggak persaingan antara divisi? Saling menyalahkan atau apa itu? Kalau di Ayu nggak ada sih, Pak. Kalau persaingan kayak gitu, soalnya kan misalkan satu di bawah supervisor yang sama ya, terus di bawahnya ada line leadernya. Jadi untuk setiap line-nya nggak ada apa namanya itu tadi Pak, persaingan, nggak ada persaingan ya, malah lebih ke kerjasama. Kalau misalkan line leader yang satu nggak hadir, itu bisa digantikan atau misalkan dibantu gitu. Jadi kalau persaingan nggak ada sih Pak kayaknya kalau di bagian produksi Ayu ya. Kalau misalkan ada ini pasti ya apa iri-irian gitu ya, konflik antara satu divisi dengan yang lain itu pasti ada. Atau mungkin ada juga yang saling menyalahkan apa gitu. Biasa ya saya kira gitu. Lalu yang keempat, struktur organisasi yang dalam bentuk SBU. Jadi kalau ini karena sudah besar, tidak mungkin dikontrol oleh satu orang, jadi perlu adanya SBU. Nah, SBU ini ketika struktur organisasi divisional menjadi sulit diterapkan, karena CEO mempunyai banyak divisi yang harus diurus, maka salah satu solusinya adalah perusahaan mengubah struktur organisasinya dalam bentuk strategic business unit. Jadi ya dalam unit-unit kecil dibentuk. Tapi bosnya tetap satu. Kalau di dunia media sosial kan ada CEO-nya Facebook gitu ya. CEO-nya ini kan tentunya Facebook punya lagi unit usahanya yang lain. Maka dibeluk SBU seperti ini.
Adapun kelebihan struktur SBU ada antara lain tanggung jawab setiap SBU jelas, memperbaiki koordinasi, sistem pengawasan untuk organisasi yang terdiversifikasi menjadi lebih mudah. Lalu masing-masing SBU lebih memahami lingkungan khususnya. Ini lebih spesifik kalau SBU yang ini ya. Jadi dia yang tahu, dia yang mengalami, dia yang punya kebijakan khusus. Nah, sedangkan kekurangan struktur SBU antara lain strukturnya lebih tinggi, terlalu banyak gitu ya, biaya lebih tinggi betul. Karena begitu mau berkonsultasi sama satu sama lain divisi, itu biaya lagi. Berpotensi menimbulkan persaingan antara SBU dalam memperebutkan sumber daya. Nah ini, jadi kalau misalkan, oh si ini divisi ini hebat nih orangnya gitu ya. Lalu si ini loyo misalkan dan segala macam gitu ya. Atau kurang berkompeten. Nah, ini juga menimbulkan kompetensi persaingan ya. Lalu yang terakhir ini adalah struktur organisasi simetrik digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Tolong disesuaikan juga ya. Karena setiap setiap struktur organisasi tentunya disesuaikan dengan bentuk usahanya itu sendiri. Tidak harus tidak sama gitu ya. Tidak sama antara organisasi dengan pergerakan perusahaan yang bergerak dalam bidangnya masing-masing. Ya ini kita sudah baca ya, sesuai untuk beban yang kerja yang fluktuatif. Tujuan proyek menjadi lebih jelas, memungkinkan untuk merespon pada beberapa sektor lingkungan secara serentak, banyak jalur untuk melakukan komunikasi. Pekerjaan dapat dipahami secara lebih jelas. Kalau ini biasanya cenderung ke perusahaan-perusahaan yang kontraktor. Ya, manajer. Misalnya. Ini harusnya manajer proyek. Ini biasanya kepada perusahaan-perusahaan kontraktor. Kalau di kontraktor itu kan siapa mengerjakan apa gitu, tidak harus itu aja. Nah, bagian ngecor siapa, bagian bagian pesan besi siapa gitu ya. Beda ininya. Bagian ngerangkai besi itu, bagian ngecat siapa. Nah, ini lebih kepada ini proyek ini. Baik, ini paparan kita sampai selesai. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.